Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan jelasin tentang tugas satu yaitu eksponen dan logaritma. Untuk yang nomor 1A, soalnya seperti berikut. Nah, X, Y min 1 itu kita pecah menjadi XY dikalikan Y pangkat min 2. Mengapa begitu? Kita pecah biar nanti mereka bisa dikelompokkan. Y pangkat min 1, Y pangkat 1 dikalikan dengan Y pangkat min 2, kan hasilnya Y pangkat min 1. Maka hasilnya akan sama dengan yang atasnya ini. Nah, untuk bagian yang kanannya juga sama, kita pecah juga biar bisa dikelompokin. Untuk bagian yang bawahnya, kita samakan dengan yang soal. Nah, untuk yang kedua juga sama, kita pecah baik yang XY pangkat min 1 maupun X min 1 Y. Bawahnya juga sama, sesuai pada soal. Nah, berikutnya kita kelompokkan. Karena sama kedua sisi sama-sama mempunyai XY, jadinya XY-nya kita keluarkan. Lalu yang di dalam kurung yaitu Y pangkat min 2 dikurangi X pangkat min 2. Yang bawahnya juga masih sama yang di atas. Untuk bagian yang sebelah kanannya yang kedua juga kita kelompokkan juga, XY-nya kita keluarkan. Terus Y pangkat min 2 min X pangkat min 2. Nah, yang bawahnya ini kita tukar posisi biar kita bisa menggunakan rumus ini. A min B dikalikan dengan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A-nya di sini adalah Y pangkat min 1, B-nya adalah X pangkat min 1. Jadinya kalau dikalikan XY kuadrat karena sama-sama memiliki XY, terus Y pangkat min 2 min X pangkat min 2 kuadrat sama-sama memiliki itu, yang bawahnya menjadi Y pangkat min 2 min X pangkat min 2 menggunakan rumus tadi. Nah, ini karena sama-sama ada Y pangkat min 2 min X pangkat min 2, kita bisa coret dengan yang atasnya ini. Jadinya XY kuadrat dikalikan dengan Y min 2 min X pangkat min 2. Kita keluarkan yang dalam kurungnya, lalu kita kalikan. Nah, hasilnya di sini terbukti bahwa soal berikut memacu kepada X kuadrat min Y kuadrat. Oke, untuk soal 1B, soalnya seperti berikut ini. Bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini, kita akan menggunakan sifat, yaitu akar A plus B plus 2 akar A dikalikan dengan B itu akan sama dengan akar A ditambah akar B. Makanya untuk soal yang ini dari 1 plus 3 plus akar berikut ini kita ubah menjadi akar berikut ini. 4-nya kita pecah menjadi 2 kali 2, lalu salah satu dari 2-nya kita masukkan ke dalam akarnya sini. Kalau dimasukkan kan jadi kuadrat. Jadinya 2 dikali dalam akar 3 dikali 2 kuadrat. 3 dikali 4 itu 12. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat tadi, yaitu bisa diubah menjadi 1 plus 12 plus 2 akar 1 kali 12. Kita bisa keluarkan jadi 1 plus 3 plus akar 1 plus akar 12. Nah, akar 1 ini kan 1. Kita gabungkan dengan 3, jadinya 4. Kita turun lagi ke bawah. Jadinya 1 plus, ini kan ada pangkat setengah jadinya kan di akar. Akar 4 plus akar 12. Ini masih ada akar setengah lagi, tapi nanti baru kita keluarkan. Di sini yang kita juga bisa menggunakan sifat yang tadi, jadinya 12-nya di sini 2-nya kita keluarkan. Jadinya di sini cuma sisa 3 dan di sini ada keluar 2. Karena ini kan tadi 4 kali 3. 4-nya keluar jadinya 2. 2 akar 3. Nah, dari sifat itu kita bisa dapat 1 plus akar 1 plus 3 plus 2 akar 1 kali 3. Jadinya akar 1 plus akar 3-nya keluar. Akar 1 tadi 1, yaitu 1 tambah akar 1 jadinya 2. 2 plus akar 3, masih ada akar lagi. Nah, bagaimana untuk memecahkan yang ini? Yang ini tuh sedikit tricky ya. Jadi,
kita juga pakai sifat yang sama, yaitu sifat yang tadi. Jadi kita perlu ada 2 di sini. Nah, untuk menghasilkan 2 di sini, kita memerlukan ada yang dijadikan pecahan. Makanya itu A-nya di sini adalah setengah, B-nya adalah 3/2. Ini dikali ya, maaf. Jadinya setengah plus 3/2 plus 2 akar setengah dikalikan 3/2. Jadinya akar setengah plus akar 3/2. Nah, di dalam masing-masing akar itu, pecahannya kita sederhanakan dengan menyamakan dengan sekawannya. Yaitu bawahnya kita kali 2. Atasnya juga kita kali 2. Itu 1/2 dikali 2/2 plus akar 3/2 dikalikan 2/2. Yang di kiri jadi 2/4, yang di kanan jadi 6/4. Nah, perempatnya ini bisa keluar menjadi setengah. Yang atasnya tetap ya tidak keluar. Setengahnya lalu kita bisa kelompokkan sehingga menghasilkan yang diinginkan oleh soal. Terbukti. Disuruh merasionalkan pecahan berikut ini. Nah, untuk merasionalkan pecahan berikut ini, kita juga menggunakan cara yang sama dengan yang tadi. Kita menggunakan akar dari A plus B plus akar, mohon maaf, 2 plus akar A kalikan B akan menjadi akar A plus akar B. Nah, yang di sini 7 plus 2 akar 10, kita bisa ubah menjadi 5 plus 2 plus 2 akar 5 kali 2. Jadinya di sini akar 5 plus akar 2. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan akar sekawannya, yaitu dikalikan dengan akar 5 min akar 2. Sama. Nah, akar sekawannya itu kita bisa dapatkan dari akar yang paling bawah ini, yang bawah. Kalau yang bawah ini plus tandanya, berarti yang di berikutnya adalah angka yang sama, cuman tandanya minus. Nah, setelah kita kalikan yang bawahnya menjadi 5 min 2, menggunakan sifat yang tadi ya. 5 min 2 itu 3. Nah, yang atasnya ini kita kalikan satu-satu. Akar dari 45 dikalikan 5, yaitu akar 225, dan seterusnya, akan menghasilkan angka-angka seperti berikut. Nah, akar 225 itu sendiri 15, min 240 itu 16 dikalikan 15, jadinya 16 bisa keluar jadi 4. Min 90 itu 9 dikalikan dengan 10, 9-nya bisa keluar jadi 3. Dan plus 96 itu 16 dikalikan 6, 16-nya bisa keluar jadi 4. Berikut adalah hasil dari nomor 2. Selanjutnya soal nomor 4. Jika diketahui fx sama dengan 3 log x per 1 min 2 dikalikan 3 log x, tentukan nilai fx plus f3 per x. Nah, untuk soal seperti ini, itu dulu kita bisa langsung masukkan nilai fx-nya, nilai yang ingin ditanyakan. Nah, fx-nya kan sudah ada di soal, yaitu 3 log x per 1 min 2 dikalikan 3 log x. Nah, untuk f3 per x, itu kita gantikan nilai x-nya dengan nilai 3 per x. Nah, kita kan bisa pakai sifat logaritma, di mana kalau ada A log B per C, itu bisa ubah menjadi A log B dikurangin A log C. Nah, kita ubah yang atas ini jadi 3 log 3 min 3 log X, yang bawahnya kita juga ubah menjadi 3 log 3 min 3 log X. Ini dalam kurung karena di sini kan 2-nya dikalikan dengan hasilnya. Jadi ini juga harus di dalam kurung dahulu. Nah, 3 log 3 itu 1, dan 3 log X-nya tetap. Bawahnya juga sama. Nah, yang bawahnya ini, itu kita pecah. Di sini kan 1 dikurangin 2 dikalikan 1, jadi 1 min 2, terus min 2 dikalikan min 3 log X, min dikalikan min jadinya plus, jadinya plus 2 dikalikan 3 log X. Tadi 1 min 2 jadi min 1. Nah, kita perlu kalikan dengan min 1 dengan min 1, agar nanti hasilnya kita bisa jumlahkan dengan yang fx, agar penyebutnya sama. Penyebutnya berubah, yang atasnya juga berubah. Nah, kalau kita jumlahkan, untuk fx-nya tadi 3 log x per 1 min 2 dikalikan 3 log x, dan untuk f3 per x kita ubah menjadi
3 log X min 1 per 1 min 2 dikalikan 3 log X. Langsung kita jumlahkan karena menyebutnya sama. 2 3 log X min 1 per 1 min 2 3 log X. Nah, ini kan berkebalikan. Jadi kalau kita kalikan min 1, ini hasilnya akan sama dengan yang atasnya. Jadi jawabannya adalah min 1, karena ini bisa kecoret. Selanjutnya, soal nomor 5. Nomor 5A. Kita akan menghitung nilai dari 3 log 45 kuadrat min 3 log 5 kuadrat per 3 log akar 3 dari 15. Akar pangkat 3 dari 15. Nah, untuk soal ini kita menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Kebalikan dari rumus yang kita sudah gunakan tadi. Di sini A-nya adalah 3 log 45 dan B-nya adalah 3 log 5. Jadinya 3 log 45 kurangin 3 log 5 dikalikan dengan 3 log 45 plus 3 log 5. Bawahnya tetap. Nah, ingat bahwa kalau dikurangin, maka hasilnya akan dibagi. Jadinya 45 dibagi 5 yaitu 9. Kalau ditambah, hasilnya itu dikali. Jadi 45 dikali 5 itu 225. Nah, bawahnya tetap ya Mas Ian. Tetapi kita ubah yang akar pangkat 3 dari 15 menjadi 15 pangkat sepertiga. Nah, 3 log 9 itu 2. Dan 225 itu merupakan 15 kuadrat. Nah, kuadratnya ini kita bisa keluarkan juga. Jadinya 2 dikalikan 2 dikalikan 3 log 15. Yang bawahnya juga pangkatnya kita keluarkan sepertiga dikalikan 3 log 15. Sama-sama ada 3 log 15 bisa kita coret. Jadinya 2 kalikan 2 dibagi sepertiga yaitu 4 dikalikan 3 yaitu 12. Nah, untuk 5 yang B, soalnya adalah 8 log akar 8 plus 2 akar 12 plus 2 log akar 8 min 4 akar 3. Nah, untuk soal yang ini, kita masih menggunakan yaitu yang akar A plus B plus 2AB plus akar 2AB sama dengan akar A plus akar B. Lalu yang kebalikannya, A plus B plus, A plus B min 2 akar AB itu sama dengan akar A min akar B. Di sini kita pecah jadi A-nya 6 dan B-nya 2. Di kedua sisi juga kita pecah. Nah, ini kenapa bisa jadi 12 perkaliannya? Karena yang 4 di sini 2-nya masuk ke dalam akar. Kita keluarkan langsung jadi 8 log akar 6 plus akar 2 plus 8 log akar 6 min akar 2. Nah, menggunakan sifat yang tadi kalau ditambah itu berarti dikali. Jadinya 8 log akar 6 plus akar 2 dikalikan akar 6 min akar 2. Sama, menggunakan sifat yang AB tadi, menggunakan sifat ini. Tapi kita balik, jadinya 8 log A-nya kan akar 6, jadinya 6. B-nya akar 2, jadinya 2. 6 min 2 yaitu 4, 8 log 4. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. 4 itu 2 pangkat 2. Pangkatnya kita keluarkan, jadinya kan nanti 2 per 3, 2 log 2. 2 log 2 itu 1, jadinya hasilnya adalah 2 per 3. 6, jika 7 log 2 sama dengan A, dan 2 log 3 sama dengan B, buktikan bahwa 6 log 98 sama dengan A plus 2 per AB, A dikalikan dengan 1 plus B. Nah, di sini kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, rumus yang pertama yaitu A log B dikalikan dengan B log C akan menghasilkan A log C. Jadi, 7 log 2 dikalikan dengan 2 log 3 akan menghasilkan 7 log 3 A kali B atau AB. Nah, selanjutnya akan menggunakan rumus C log A, C log B per C log A sama dengan A log B. Nah, setelah kita tahu rumus itu, kita akan cari dahulu 7 log 98 dan 7 log 6 agar bisa menjadi 6 log 98. 7 log 6-nya yaitu kita bisa dapat dari 7 log 2 dikalikan 3. Jika dikalikan tadi ditambah, jadinya
7 log 2 tambah 7 log 3, yaitu A ditambah AB. Bila digabungkan akan menjadi A dikalikan dengan 1 plus B. Nah, untuk yang 7 log 98, kita bisa dapatkan dari 7 log 49 dikalikan dengan 2. Dikali berarti ditambah, 7 log 49 itu 2, dan 7 log 2 itu A. Jadinya, menggunakan rumus tadi, 6 log 98 yaitu 7 log 98 per 7 log 6, yaitu A plus 2 per A kalikan 1 plus B. Terbukti. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Jika diketahui A adalah 0,909090 seterusnya, dan B adalah 1,21, tentukan A log B. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, kita akan cari dahulu nilai pecahannya. Kita akan cari dahulu nilai pecahan dari A. Kita bisa lihat bahwa ini berpola berulang setiap 2 kali. Jadi, kita bisa kalikan dengan 100 agar ada bilangan lain tetapi tidak mengurangi bilangan yang akan dihilangkan. Jadi 100A sama dengan 90,9090 dan seterusnya. Dan A-nya adalah 0,9090 dan seterusnya. Karena seterusnya itu tidak akan pernah habis, jadi kalau dikurangin ini akan hilang. Jadinya 100A min A akan menjadi 99A, dan 90 min 0 akan menjadi 90. A-nya adalah 90 per 99, atau 10 per 11. Untuk nilai B-nya 1,21 itu kita ubah menjadi 121 per 100. Nah, perlu diketahui bahwa 121 itu 11 kuadrat dan 100 itu 10 kuadrat. Jadinya 11 per 10 kuadrat. Langsung kita masukkan ke lognya. A-nya tadi 10 per 11 log, B-nya 11 per 10 kuadrat. Nah, di sini biar sama 10 per 11-nya, yang B-nya kita pangkatkan dengan min 1. Nah, di sini nanti pangkatnya keluar, yaitu yang A-nya akan sama 10 per 11 log B-nya akan menjadi 10 per 11 pangkat min 2, karena min 1 dikalikan dengan 2. Min 2-nya keluar menggunakan sifat-sifat logaritma, jadinya 10 per 11 log 10 per 11 kan 1. Jadinya min 2 kali 1 yaitu min 2.